Oke, alhamdulillah guys. Hari ini kita bakal OTW jauh. Sekarang bareng istri, kita bakal OTW jauh, kemungkinan ke arah Tangerang. Dan bisa jadi kita labas ke Jakarta. Sekarang jam 3 kurang. Kita OTW dari Gedong Tataan. Sekarang kita targetnya mau ke arah Bandar Lampung dulu, baru labas ke arah Bakauni. Oke, ikutin terus perjalanan kita ke depannya dan enjoy teman-teman. Sayurnya mana? Sayur. Oh. Kita berangkat dari Tataan itu sekarang jam 2:45. Jadi target kita ke Bandar Lampung dulu, kurang lebih setengah jam. Baru habis itu kita labas ke Bakauni. Kemungkinan target perjalanan itu estimasinya kurang lebih 3,5 atau 4 jam lah ya, karena kita nyantai, nggak ada yang diburu-buru. Jadi kita nikmatin aja perjalanannya, karena memang perdana istri jalan jauh, terutama ke Jakarta, itu naik motor. Nah sekarang saya berangkatnya bareng istri berdua. Kalau kemarin coba ngevlog sendirian, sekarang ini berdua bareng istri. Suasana sekarang agak gerimis. Tadi sebelum berangkat hujan deras dari jam 12 sampai jam 2 tadi. Alhamdulillah ini udah panas, cuma ini sekarang agak gerimis lagi ya. Moga aja di perjalanan sampai ke Jakarta itu adem-adem gini aja lah. Walaupun gerimisnya nggak gede, ya syukur-syukur nggak hujan, nggak gerimis, terang benderang. Amin. Untuk persiapan perjalanan hari ini, bensin udah diisi full tadi. Pertama saya ngisi 40, walaupun masih ada satu bar ngedip-ngedip. Jadi 40 pertama itu full. Semoga aja bisa sampai Jakarta ya. Kita lihat juga tes seberapa iritnya juga Beat Street ini ya, untuk perjalanan jauh. Karena baru ini juga Beat Street ini saya bawa jauh. Kalau motor-motor yang lain, motor-motor saya Beat yang lain itu udah pernah saya bawa jauh-jauh semua. Pernah ke Jakarta, ke Bogor, bahkan hampir sampai tembus ke Bandung waktu itu untuk Beat yang hitam. Dan ini pertama kalinya Beat Street Bandonat ini kita bawa jalan jauh bareng istri ke Jakarta ya. Kita mau coba keliling-keliling Jakarta, walaupun waktunya mepet ya, mau gimana lagi, kita gunakan waktu semaksimal mungkin.
Pasti teman-teman banyak yang nanya, kira-kira capek nggak sih kalau bawa motor ke Jakarta itu naik motor? Karena saya biasa, mungkin jawabannya ya nggak capek. Apalagi kalau ke Jakarta itu kan kita kebantunya di pelabuhan, nanti kita istirahat, rest. Jadi motor istirahat, orangnya juga istirahat. Jadi nggak terlalu capek sih kalau untuk saya. Karena memang udah biasa naik motor jarak jauh. Mungkin kalau kayak istri mungkin bakal capek nih nanti. Mungkin bakal ngeluh-ngeluh dikit karena baru perdana buat jalan jauh naik motor. Tapi ya itu tadi, kita nikmatin aja perjalanannya, nggak usah kebut-kebut. Kita nikmatin suasananya biar keseruannya dapet. Perjalanan jauh naik motor, biar kalau saya ajak jalan jauh lagi naik motor itu mau. Oke, lanjut guys, kita terus jalan. Kita lagi mau menuju Bandar Lampung. Mungkin sekitar 15 menit lagi kita sampai Bandar Lampung. Semoga aja cuaca mendung ini nggak turun hujan, jadi perjalanan kita tetap lanjut. Karena memang kalau perjalanan itu kita lebih mending panas deh daripada hujan ya kan. Kalau panas itu kita pakai jaket, pakai sarung tangan udah aman. Tapi kalau hujan mau nggak mau kita harus pakai mantel, jalannya juga harus hati-hati dan waspada. Ya semoga aja perjalanan ini aman, tentram sampai tujuan. Amin. Let's go. Sekarang kita mau masukin perbatasan antara Kabupaten Pesawaran sama Kota Bandar Lampung. Nah, nama daerahnya di sini nih agak unik nih. Kalau di Kabupaten Pesawaran, di sini nama daerahnya Kurungan Nyawa. Kalau asal usulnya kenapa namanya Kurungan Nyawa, kurang paham juga saya. Tapi biasanya kan nama jalan, nama tempat, nama daerah itu identik sama sesuatu hal yang ada di daerah tersebut. Nah, nanti kita cari tahu deh, kenapa nama daerah itu dinamain nama daerahnya Kurungan Nyawa. Nah, tadi tugu perbatasannya antara Pesawaran sama Kota Bandar Lampung. Tapi ada dua perbatasannya sebenarnya. Yang di bawah tadi satu, sama nanti di atas lagi satu, di deket BKP. Nah, di depan itu ada tugu perbatasan. Kalau yang lama tugu perbatasannya di sini antara Kabupaten Pesawaran sama Bandar Lampung. Perbatasannya awal-awalnya di sini. Tapi setelah berapa tahun kemudian dipindah ke bawah. Jadi tugu perbatasannya ada dua. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk di Kota Bandar Lampung. Walaupun kita belum ada di tengah kotanya, tapi kita udah masuk di wilayah Kota Bandar Lampung, tepatnya di Kemiling. Dari Kota Bandar Lampung itu sebenarnya ada dua opsi pilihan. Kalau untuk ke arah Bakauninya, kita mau lewat jalur bypass atau mau lewat jalur tengah kota. Kalau kita mau lewat jalur bypass itu nanti kita belok kiri. Tapi kalau kita mau lewat tengah kota itu kita ambil lurus aja. Kita masuk ke Kota Bandar Lampung, kita ke arah Teluk, kemudian ke arah Panjang, baru masuk nanti ke arah Tarahan gitu.
Mau lewat apa? Kota apa, lewat mana? Oke, kita putuskan untuk lewat kota biar teman-teman juga bisa ngerasain yang di luar-luar Jawa. Kita putuskan untuk lewat jalur kota. Jadi yang lagi ada di luar Bandar Lampung atau di luar Lampung, terutama yang ada di Jawa, perantau-perantau yang kangen mungkin sama kota Bandar Lampung bisa ngelihat pertumbuhan kota Bandar Lampung seperti apa sekarang perkembangannya. Jadi kita putuskan untuk lewat kota Bandar Lampung. Lewat kota Bandar Lampung atau lewat bypass itu ada plus minusnya. Kalau lewat kota, plusnya suasananya rame, kemudian tidak terlalu banyak debu, dan resikonya yaitu kalau jam pulang kerja ya macet, itu aja sih. Sedangkan kalau kita lewat jalur bypass itu resikonya banyak. Selain memang jalurnya pasti debu, kemudian banyak mobil-mobil besar, baik itu bis ataupun mobil-mobil truk fuso. Ya, jadinya ya sama aja, dua-duanya ada plus minusnya. Dan untuk waktu nggak terlalu beda jauh sih untuk di jalurnya, walaupun memang lebih cepat lewat bypass karena dia lebih lurus, lebih motong jalur ya. Kalau lewat kota ini kan kita jalurnya kecil, kemudian banyak persimpangan-persimpangan, jadinya agak sedikit lambat. Ada yang paham ini di mana? Yang orang Bandar Lampung atau sekitaran Bandar Lampung pasti pernah ngelewatin ini sih. Pasar yang fenomenal, Pasar Gintung. Saya tahunya Pasar Gintung sih ya. Dari zaman saya kecil udah ada pasar ini, dan beroperasi itu hampir 24 jam. Jadi teman-teman kalau lewatin pasar tadi, tepatnya di pasar sayurnya itu, malam pun masih beroperasi ya. Subuh-subuh mereka masih berjualan, sudah berjualan malah. Jadi bisa dibilang pasarnya beroperasinya 24 jam non-stop tanpa henti, terkecuali yang ruko-ruko jualan pakaian dan lain-lain. Kalau untuk yang sayur-sayurannya itu bisa dibilang 24 jam non-stop.
sekarang kita baru mau masukin kota Bandar Lampungnya ya. Kita ini ambil kanan. Dan di depan kita itu ada stasiun Tanjung Karang. Jadi di Bandar Lampung ini juga, di Lampung ada kereta ya. Tapi dia cuma untuk antar Sumatera saja. Dan mentoknya itu sampai Sumatera Selatan kalau tidak salah ya. Kemudian di samping stasiun Tanjung Karang itu ada Puldamri. Nah, jadi ada dua pilihan. Kalau nggak pengen naik motor, pengen naik mobil bus, bisa naik Damri bawa ke Jakarta. Tapi karena kita pengen coba pakai motor, kita coba pakai motor. Dan di depan itu ada gedung Hotel Grand Mercure, dan itu salah satu gedung tertinggi juga yang ada di Lampung. Kita nyantai dulu aja, jalan-jalan di kota Bandar Lampung di sore hari ya, walaupun padat karena banyak yang anak-anak pulang sekolah, kemudian banyak yang udah mau pulang kerja juga. Ya itu resikonya lewat kota, sedikit padat. Tapi biar teman-teman semua bisa ngerasain suasana di Bandar Lampung sekarang seperti apa. Kalau suara saya kalah sama angin, mohon maaf ya, karena memang saya cuma pakai kamera HP, nggak pakai tambahan mic extension. Jadi dia cuma ngandelin mic yang ada di HP doang. Yang kangen kota Bandar Lampung, khususnya Tugu Adipura, di depan itu kita melihat Tugu Adipura, tapi karena kita pengen lewat Panjang tapi nggak lewat Teluk, akhirnya kita ngambil kiri ya teman-teman ya. Jadi kita nggak lurus. Kalau kita ambil lurus itu kita ke arah Teluk, tapi karena kita pengen lewat Panjang, langsung tembus ke Panjang, kita ambil langsung ke kiri ini, lewat Pahoman. Nah di sebelah kiri kita ini tadi kita lewatin lagi mau dibangun Masjid Raya Bandar Lampung. Semoga aja di tahun ini Idul Fitri sudah bisa digunakan dan bisa diresmikan, jadi bisa ngerasain sholat jamaah di Masjid Raya ini. Ya semoga aja tahun inilah bisa selesai. Ya kalau nggak bisa tahun ini berarti tahun depan, kayak lagu ya kan. Untuk perjalanan hari ini kita pakai motor Beat Street yang ban donat, dan speknya masih standar, nggak ada yang kita rubah sama sekali. Tadinya pengen kita upgrade kirian, tapi ya sudahlah ya, kita memang nggak terlalu pengen macu-macu banget dan nggak dibolehin juga buat kebut-kebutan, jadinya standaran aja. Kemudian kemarin kita juga mau masang lampu D2 laser, cuma karena banyak pertimbangan akhirnya kita batalkan untuk pasang lampu D2 lasernya. Mungkin kita alihkan untuk
aksesoris-aksesoris yang lain yang lebih bisa kita maksimalkan, karena memang kita kan jarang keluar malam, jadi ya belum terlalu butuh lah untuk lampu-lampu tembak seperti itu. Dan lampu bawaannya juga, lampu utama masih standar bawaan, belum kita rubah bilet. Jadinya bener-bener ngerasain motor standar yang kita bawa buat jalan jauh. Ingat teman-teman, nggak cuma di Bandar Lampung, di lokasi manapun jangan pernah ngebuntutin angkot, apalagi berada di belakang angkot, karena angkot itu punya kebebasan tersendiri sesuai kemauan supirnya, bisa berhenti kapanpun tanpa ada pemberitahuan. Jadinya usahakan jangan pernah ada di belakang angkot atau nempel di belakang angkot, karena ya cukup berbahaya ya. Jadi kita balap aja dulu buat angkotnya. Sebelah kanan itu ada Nuo, Wali Kota Bandar Lampung. Nuo itu namanya rumah, jadi rumah untuk pejabat ibu kota Bandar Lampung, ibu kota, wali kota Bandar Lampung. Maaf guys, belibet. Kita hari ini OTW-nya tepat di tanggal berapa yang? Tanggal berapa sekarang? Kita OTW hari ini di tanggal 9, tepatnya di hari Sabtu. Kenapa kita berangkatnya di hari Sabtu? Karena memang istri di hari Sabtu itu pulang cepat, setengah hari, 2:30 tadi udah pulang. Jadi jemput istri, kemudian langsung OTW berangkat. Mantap. Nah, di depan ini Hotel Novotel namanya. Tadinya ini adalah salah satu hotel yang tinggi, tapi sudah digantikan oleh Grand Mercure, gedung Grand Mercure yang di tengah kota tadi. Jadi sudah dibilang sepi ya nggak sepi lah. Apa? Tapi di Novotel ini bagusnya kita masih dapat untuk view laut, pemandangan laut. Ya, jadi baguslah Novotel ini. Nah, ini ada pertigaan. Kalau kita tadi ngambil yang lewat Teluk, itu dari kanan kita munculnya. Tapi karena kita mau lewat panjang langsung, makanya kita ambil kiri tadi. Sekarang ambil kiri. Ya. Jadi kalau kita tadi lewat Teluk, pas di Tugu Adipura kita ngambil lurus, itu bisa tembus juga ke sini, tapi lebih jauh. Di daerah sini banyak
pabrik-pabrik. Jadinya banyak juga mobil-mobil truk, fuso itu yang parkir ataupun melintasi jalur ini. Kalau yang sering pulang kampung naik motor pas lebaran, itu biasanya kan dialihkan untuk yang motor, sepeda motor itu bukan lewat pelabuhan Merak, tapi pelabuhan apa gitu di Jakarta, dan tembusnya di Pelabuhan Panjang. Nah, kalau Pelabuhan Panjang itu di sini dia. Pintu masuk dan pintu keluarnya ada di depan sini. Jadi kalau yang biasa pulang kampung pas lebaran Idul Fitri pasti sering lewat Pelabuhan Panjang. Dan kita udah masuk di daerah Panjang, masih di Bandar Lampung. Kemungkinan nanti di Tarahan kita istirahat sebentar buat beli minum, buat persiapan di jalan. Dan kemungkinan sampai Tarahan itu sekitar 10 menit lagi lah dari Panjang. Ayo, siapa yang sering main ke Pasar Panjang? Buat nyari apa? Pecel lele ya. Di sini banyak ya kuliner-kuliner. Karena memang deket sama pantai juga, laut. Tadinya ada sebelah kiri kita Pasar Panjangnya. Kita lewat pasarnya ya. Kalau kita tadi ambil sebelah kiri, itu kita lewat jalur besarnya. Itu yang tembusan dari apa? Ah iya, kadang saya lupa nanya dulu sama istri. Dari jalur bypass. Jadi yang kita lewat jalur bypass, tembusnya nanti di jalur sebelah kiri. Nanti di depan kita ngelewatin. Tapi kalau untuk kendaraan mobil, kendaraan roda 4 ataupun yang lainnya mau naik masuk jalan tol, itu mereka udah nggak lewat sini lagi. Apalagi yang dari Bandar Lampung, itu mereka masuknya mungkin lewat dari tol Itera, ataupun yang dari Natar mungkin dari Natar. Kalau yang dari Bandar Lampung mending ke Itara. Kemudian kalau yang seterusnya itu ya ada lagi pintu tol nanti di deket Kalianda, Sidomulyo. Mungkin setelah ngelewatin jalur panjangin nanti baru bisa kita agak sedikit ngebut, karena memang kalau di kota ini kan masih banyak kendaraan-kendaraan masyarakat yang berlalu lalang lah ya, karena memang masih padat. Tapi nanti kalau setelah kita keluar di daerah Panjang di depan nanti baru kita bisa
pacu kecepatan. Karena memang jalurnya lebar dan juga udah mulai sepi karena kebanyakan kendaraan roda 4 dan lainnya itu masuk lewat jalan tol. Nah, ini kita baru masuk jalur lintasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go, kita menuju Kalianda. Kita udah melewati perbatasan Tugu Kota Bandar Lampung dengan Lampung Selatan. Biasanya yang dari Jakarta luar Pulau Lampung, tandanya kalau udah masuk Provinsi Lampung, biasanya banyak anak-anak motor foto di sana. Jadi ciri khas kalau sudah memasuki Kota Bandar Lampung. Ini jalannya mulai sempit dan masih banyak mobil-mobil besar Fuso itu yang lalu lintas di sini karena memang masih banyak pabrik-pabrik. Jadi kita juga harus waspada, jangan sembarangan ngambil jalur orang lain atau ngebalap. Karena tadi tuh di dua sisi mobil gede-gede semua. Yang di depan kita ini aja mobil besar 2. Jadinya harus hati-hati buat ngebalap. Kalau di jalur sini nih yang saya takutin adalah di belakang mobil besar kita kejebak sama jalanan yang berlobang. Takutnya lagi ngebut, tiba-tiba kepergok jalan lobang. Wah, mau nggak mau, kita ngindar nggak bisa, kita gasak, motor kita yang hancur. Ada kesempatan balap, kita balap dulu. Maaf ya teman-teman, walaupun bukan jalurnya buat ngebalap karena jalannya garisnya lurus, tapi ada kesempatan buat balap. Mohon maaf saya balap tadi, takutnya di komen sama teman-teman. Nah sekarang baru kita masuki tanjakan Tarahan yang terkenal di Lampung karena terkenal dengan tanjakan dan turunannya yang curam. Banyak mobil-mobil besar yang kurang perhitungan dari bawah atau remnya yang kurang maksimal
itu kadang remblong atau apa, banyak terjadi kecelakaan di tanjakan Tarahan ini. Karena tanjakan ini panjang dan juga sedikit curam. Jadinya kalau untuk mobil-mobil besar sangat beresiko lah. Harus benar-benar dalam kondisi fit, pengereman yang maksimal, ban yang baik, seperti itu. Nah ini contohnya ada dua mobil kanan kiri, mobil besar, yaitu tadi kita harus hati-hati, waspada. Kalau ada kesempatan lebih baik kita balap. Tapi dari tanjakan Tarahan tadi, di sekitaran di pinggir-pinggirnya itu ada tempat gubuk-gubuk santai untuk kita yang mau memandangi laut, teluk, kemudian pemandangan kota. Karena pemandangannya dari tanjakan Tarahan ini luar biasa indah, ya. Karena kita diburu waktu untuk ke arah Kaliandanya, jadi kita tidak berhenti dulu di tanjakan Tarahan tadi. Kita berhenti di depan aja, kita cari Indomaret buat beli minum ataupun snack-snack kecil buat di perjalanan dan di sana nanti. Alhamdulillah kita habis berhenti dulu di pom bensin buat sholat asar, karena tadi di rumah lupa sholat asar. Jadi kita berhenti sholat asar sebentar di pom bensin. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju kota Kalianda. Kalau estimasinya dari sini ke pelabuhan itu sekitar 40 menit lagi. Jadi berarti ke Kalianda itu udah sebentar lagi lah, nggak nyampe setengah jam lagi. Kita sudah mulai memasuki kota Kalianda dan sekarang jam 5 kurang. Sepertinya kita disambut dengan awan mendung. Semoga tidak hujan sampai kita di pelabuhan. Dan sekarang suasananya memang sejuk karena sore hari. Dan beginilah suasana situasi di jalan menuju kota Kalianda. Nah, di depan kita itu adalah Masjid Raya Kalianda. Kalau kita ke kanan, itu kita masuk ke komplek pemerintahan kota Kalianda. Karena kita mau ke arah Bakau, kita lurus. Nah, sebelah sana itu adalah Masjid Agung Kalianda. Dulu pas kami ke Hotel Kerjas juga, pas pulangnya pernah istirahat juga di masjid situ untuk sholat asar, kemudian santai-santai sebentar di masjid.
Sekarang karena mendung dan juga berkabut, jadi nggak kelihatan jelas. Kalau kalian bisa lihat di kamera, di depan itu adalah Gunung Rajabasa ya. Karena sekarang lagi mendung dan juga kabut, bahkan sudah mulai turun gerimis-gerimis kecil, jadinya Gunung Rajabasanya nggak kelihatan. Oke, ternyata hujan guys. Sepertinya kita harus meneduh karena hujan. Hujan tadi berhenti motoran, pakai mantel, baru terabas lagi. Sementara sekarang lagi macet kayaknya gara-gara ada perbaikan jembatan di dekat daerah mana ya? Nah, jembatan ini nih yang bikin macet tadi. Kita udah mau turun ke arah pelabuhan. Setelah kita tadi sempat berhenti dulu di Indomaret buat beli minum sama pesen tiket. Kita beli untuk yang ternyata reguler aja. Rencana awal kita lanjut. Kita mau beli tiket yang eksekutif. Ternyata pas dicek sudah habis. Ada lagi di jam keberangkatan jam 8. Jadi mau nggak mau ya sudah kita ambil tiket yang reguler, karena reguler kan tiap jamnya ada dan tiap waktu itu ada. Jadi ya mau nggak mau ya harus ngalah waktu lagi kita. Nggak apa-apa, yang penting tetap kita enjoy aja. Alhamdulillah di sini udah cerah, nggak hujan lagi. Cuma di kota Kalianda itu aja tadi hujan. Alhamdulillah sekarang di Bakaunya cerah walaupun sedikit mendung. Dan ini kita lagi mau turun ke arah pelabuhan. Nah, kita lihat ke sana, wah, sudah mulai terlihat pelabuhannya. Kalau dulu sigernya kelihatan, sekarang ketutup sama masjid. Udah lama banget juga ini nggak nyebrang ke Jakarta pakai motor. Jadi jalurnya lewat mananya, semoga aja nggak ada yang berubah ya.
Ternyata tadi kepencet ke jeda. Oke, sekarang kita udah masuk. Loketnya sudah ditukar sama Francis. Ya itulah pokoknya ya guys ya. Kita sekarang mau masuk ke dermaga. Semoga aja ada kapal yang sudah standby. Jadi kita bisa langsung masuk. Scan mandiri. Langsung om. Udah mau berangkat sih tapi udah tutup ya. Ini Apanya? iya tadi kapalnya. Eksekutifnya? Bukan yang kapal sebelum kita tadi dermaga sebelum ini. Oh. Santai aja Wan, santai. Sudah mau sampai kita. Dermaga berapa kita? Dermaga berapa bang yang kapal udah mau berangkat bang? Bisa bang? Kasih bang ya. Kalau dia udah bang. Udah bang. Alhamdulillah sekarang kita udah naik kapal. Kita ada di dermaga 5. Karena kita naik kapal reguler ya seperti inilah posisinya. Di sana kita lihat Menara Siger. Makan malam dulu guys. Tapi kalau dilihat memang kayak semakin deket ya teman-teman, antara Pelabuhan Merak yang di sana sama Pelabuhan Bakau yang ada di belakang sana. Kalau dulu kayaknya kan nggak kelihatan nih dari ujung ke ujung, tapi ini kalau malam kelihatan lampu-lampunya. Apalagi katanya kalau siang itu memang benar-benar kayak kelihatan. Entah memang perasaan kita aja atau memang semakin dekat jaraknya antara Pelabuhan Merak sama Pelabuhan Bakauheni. Yang pasti mungkin kita
20 menit lagi bersandar di pelabuhan Merak, Banten. Semoga cuacanya aman sentosa, tidak hujan, tidak mendung. Semoga lancar semuanya. Gimana perasaannya, Bu? Happy banget. Masih setengah perjalanan tapi ini. Tetap semangat. Sayangnya kita nggak dapat yang eksekutif tadi, habis. Jadi reguler. Sama aja sih, jadi juga reguler nggak terlalu lama juga. Sekitar kurang lebihnya 2 jam kan perjalanan. Iya. Capek nggak tapi? Oke. Intinya sebentar lagi sandar ya. Ya, 10 menit lagi sandar lah. Udah mulai sampai. Tadi juga kan seru, dihibur sama teman-teman dari hiburan, ada musik, ya kan? Jadi nggak jenuh. Nggak jenuh. Alhamdulillah juga udah makan, udah kenyang. Bekal dari pecel leleknya Mbak Cindri. Oke, kita lanjut nanti di perjalanan ya guys ya. Nah di sana itu dermaga eksekutif. Kalau kita tadi pakai kapal eksekutif, nyandarnya di sana dermaga eksekutif. Karena kita pakai yang reguler, kita ke dermaga reguler. Tapi nggak tahu nih, kita ke dermaga berapa. Yang pastinya sebentar lagi kita bakal nyandar di Pelabuhan Bakauni yang identik dengan tulisan Cilegon. Kalau di Lampung Siger dan di sini Cilegon. Oh, dibuka kok. Sudah. Apa? Iyalah. Ada yang di sini, ada yang lewat sana, tergantung. Soalnya kan kalau lewat sana muteran jauh bener dong. Kalau ini kan tinggal lurus ke sana, Bang. Alhamdulillah kita sudah turun dari kapal. Sekarang jam 8:15 karena kita pakai reguler. Kurang lebih ya 2 jam lah, 2 jam 15 menit, termasuk cepat karena biasanya itu 2 jam setengahan lebih. Ini 2 jam 15 sudah turun kapal kita. Sekarang kita naik flyover, kita menuju Cilegon. Kita coba cari pom bensin dulu buat isi bahan bakar, karena tinggal 1 strip buat jaga-jaga aja biar aman. Kalau bensin full kan tenang. Berharapnya tadi bensin kita isi full itu bisa sampai di Serang. Ternyata
strip 1 walaupun belum kedip-kedip, baru sampai di Merak. Gak apa-apa, termasuk irit hitungannya si pit donat ini. Oke, kita lanjut terus, perjalanan kita masih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap fokus, tetap semangat buat di perjalanan nanti. Sebenarnya bisa lewat atas, tapi lagi buka tutup jalur kayaknya. Lebih baik kita lewat bawah. Kita lewat Cilegon. Saya tidak mau bicara, tapi ternyata memang kita sudah disambut dengan rintik-rintik. Semoga tidak bertahan lama dan bisa reda. Dulu yang kata aku macet tuh dari sini nih, karena di atas lagi nggak boleh naik. Jadi macet semua, turun bawah sini semua, mobil bus apa segalanya, 2 jalur arah sana. Hampir sejaman lebih kan macet. Kita berada di Tugu Cilegon. Lagi ada konser berarti. Alhamdulillah kita udah sampai di Cilegon. Sekarang jam setengah 9 kita udah masuk Cilegon. Nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai Serang ya. Barusan kita ngisi bensin, kita fullin lagi Pertamax 40.000 di dekat Keramat Watu. Jadi sekarang bensin kita udah full lagi. Kita lanjut untuk ke arah Kota Serang. Untuk malam ini karena malam minggu mungkin ya, jadi sekarang jam 9 masih rame dan jalanan juga bagus, jadi enak buat jalan kebut. Tapi tetap harus hati-hati dan waspada kita. Oke, sebentar lagi kita bakal masuk ke Kota Serang. Kalau lurus kita lewat tol. Karena kita bawa motor, kita ambil kanan. Kita ke Kota Serang. Ini nih rame-rame apa ya? Kok kayak bukan di Lampung ya?
Ini lagi di mana kita ini? Oh iya, kita lagi di Serang ya. Ternyata kita udah nyampe di Serang, guys. Alhamdulillah sudah sampai di Serang. Hampir-hampir mirip kayak di Pahoman, Wai Halim. Banyak toko-toko, banyak mall, banyak angkringan. Cuma memang di sini lebih rame. Tetap fokus. Alhamdulillahnya belum ada rasa ngantuk, jadi masih aman buat bawa motor jauh ini. Kali nanti kalau memang haus atau apa, minum masih ada sisa. Nanti kalau memang kurang kita atau di Tangerang atau nanti di Balaraja kita beli minum buat penyegaran, coffee break. Dibilang coffee break tapi kita nggak ngopi, ya water break lah ya. Sekarang kita macet-macetan dulu di Serang. Kita udah ada di alun-alun kota Serang. Apa mau coba kita puterin sekali? Oke, kita coba puterin sekali ya alun-alun kota Serang ya. Ke sini aja lo dalam. Masih ramai alun-alun kota Serang ya. Kalau mau masuk kita ke dalam, tapi kelihatan nggak? Yang di depan situ tuh kayaknya kelihatan. Alah, kalau ke sana kita lupa. Harusnya ke sana. Iya. Oh, ke sana aja tembus sana. Jauh ya, guys. Nah, harusnya kita tidur tadi kan. Oke, selamat tinggal alun-alun Serang. Kita labas ke Balaraja, kemudian lanjut kita ke Tangerang. Kalau sempet kita bakal ke Pasar Lama di daerah Tangerang. Kita bakal coba kulineran di sana aja deh.
Kota Serang Madani. Alhamdulillah kita udah sampai Balaraja. Sekarang udah mau mendekati ke arah Cikupa. Kalau kita ke Jakarta ambil kiri. Ke kota dulu aja. Ke Tangerang kota aja dulu. Tutup jajanannya. Mau nyari jajanan kan? Iya. Ke sana. Mau jalan.